Beruntungnya Abu Nawas memiliki seekor unta yang tidak biasa. Unta itu bisa berbicara dan semua orang di kampung sering merasa iri karenanya. Namun Abu Nawas tidak pernah merasa sombong. Abu Nawas memperlakukan unta itu seperti sahabatnya sendiri. Suatu hari Abu Nawas ingin pergi ke negeri tetangga. Karena hanya memiliki satu kendaraan, Abu Nawas pun mengajak untanya. Baiklah Tuan, aku akan ikut denganmu. Melihat antusias untanya, Abu Nawas ikut senang dan merasa bersemangat. Mereka pun bersiap untuk berangkat. Sebelum pergi, Abu Nawas berpamitan kepada istrinya. Hati-hati di jalan, wahai suamiku. Doaku selalu menyertaimu. Di tengah perjalanan, Abu Nawas merasa lelah. Rupanya unta itu juga sudah tak kuat berjalan. Kita istirahat dulu wahai Tuan, aku tak sanggup melanjutkan perjalanan. Baiklah, mari kita cari tempat yang teduh. Mereka pun menemukan pohon kaktus dan berteduh di sana. Abu Nawas membuka bekal yang dibuat istrinya dan mereka makan dengan lahap. Tanpa mereka sadari, waktu berjalan cepat hingga matahari mulai tenggelam. Perjalanan tak mungkin dilanjutkan malam itu. Kita bermalam di sini saja wahai Tuan. Baiklah, aku akan memasang tenda di sini. Sayangnya, tenda yang mereka bawa kecil sekali. Hanya cukup untuk Abu Nawas seorang. Kau tidur di luar saja unta. Tenda ini tak cukup untuk berdua. Unta sebenarnya ingin menolak, tetapi ia tak bisa berbuat banyak. Perintah tuannya tidak mungkin ia langgar. Malam semakin larut dan udara semakin dingin yang membuat unta itu menggigil di luar tenda, sedangkan Abu Nawas tidur dengan nyaman. Unta pun mulai berpikir bagaimana caranya agar bisa ikut masuk ke dalam tenda. Setelah berpikir keras, akhirnya unta menemukan sebuah cara. Wahai Tuan, aku kedinginan. Bolehkah aku memasukkan kaki belakangku? Tentu saja, tenda ini masih cukup untuk kaki belakangmu. Jawab Abu Nawas yang masih setengah tertidur. Rencana unta berhasil dan melanjutkan rencana selanjutnya. Kaki depanku juga kedinginan Tuan. Kalau terus begini besok aku tak bisa berjalan. Abu Nawas pun kembali mengizinkan unta memasukkan kaki depannya. Tuan, kepalaku kedinginan. Bila kepalaku tetap di luar, aku bisa sakit. Bagaimana nanti aku menggendongmu? Masukkanlah kepalamu. Sedikit demi sedikit, seluruh tubuh unta akhirnya masuk ke dalam tenda. Karena sempit, Abu Nawas yang sedang tidur malah terdorong keluar tanpa ia sadari. Keesokan paginya, Abu Nawas terbangun dengan tubuh menggigil. Ia terkejut ketika melihat unta tidur nyaman di dalam tenda. Hei unta, mengapa kau mengusirku dari dalam tenda? Aku tak mengusirmu Tuan. Aku meminta izin. Abu Nawas menghela napas dan berkata, Mengapa untaku jadi cerdik seperti ini? Aku belajar darimu Tuan. dan seketika itu juga mereka pun tertawa bersama sambil menikmati pagi yang cerah.